Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan project yang sebelumnya, yaitu membuat aplikasi kasir sederhana menggunakan database Microsoft Access ya. Pada video terakhir kita sudah sampai pada pendesainan form karyawan dan pembuatan modul koneksi seperti ini ya. Kita sudah memakai juga modul koneksi ini ke form menu utama ya, atau form 1 dengan penambahan kode ini ya. Bagi yang belum menonton video sesi sebelumnya atau ketinggalan materi bagaimana kita menuliskan kode-kode ini, bisa Anda tonton video saya sebelumnya. Oke, kita akan langsung saja mendesainkan dan memberi kode di form karyawan ini. Ya, untuk mempermudah kita menuliskan kode pemrograman di form karyawan atau di suatu form, kita sebaiknya menamai item-item yang kita gunakan ya. Misalkan di sini item berjenis text box ini kita namai saja. Ini kan item text box yang kita gunakan untuk menampung data NIK karyawan ya. Maka yang paling penting adalah di bagian name ini atau nama komponennya kita namai saja. Misalkan kita namai txt NIK seperti ini ya, agar nanti dalam pemanggilan komponen ini bisa kita ketahui dengan mudah ya, bahwa komponen text box untuk memasukkan NIK ini namanya adalah txt NIK. Begitu pula untuk yang komponen text box ini kita namai saja, misalkan txt nama seperti ini. Untuk gender berupa combo box, misalkan kita namai cb jk gitu aja misalkan. Terus untuk tanggal lahir, untuk komponen berupa date time picker ini kita namai dt tgl gini aja. Terus ini alamat, ini agak kita perpanjang saja karena biasanya panjang. Kita namai dengan txt alamat seperti ini. Terus tombol ini kita namai dengan btn simpan, kita sepakati saja. Terus tombol ini kita namai dengan btn hapus. Terus kotak pencarian text box ini kita namai dengan txt cari. Terus data green view ini untuk menampilkan data kita namai dengan dg tampil seperti ini. Sebenarnya namanya bisa opsional ya, terserah dari pembuat programnya, tapi untuk mempermudah dalam penulisan kode disamakan saja ya. Seperti itu. Terus selanjutnya kita mungkin bisa membatasi karakter yang bisa diinputkan di text box NIK ini, karena tadi pada video sebelumnya kita telah membuat database data karyawan di mana NIK itu kita batasi untuk jumlah karakternya. Maka di sini juga sebaiknya kita batasi saja untuk jumlah karakter yang bisa diinputkan di properties maksimum lag ini ya, kita batasi. Kemarin kalau nggak salah NIK itu kita batasi cuma 5 karakter saja, atau biasanya disesuaikan saja, nggak masalah sesuai dengan kebutuhan. Terus nama ini kita batasi, kemarin database-nya kalau nggak salah sampai 100 ya, nama 100. Terus gender ini nggak usah saja, atau gender ini kita atur untuk settingannya supaya kita tidak bisa menginputkan nilai selain yang sudah kita masukkan di wilayah sini ya. Itu kita setting di wilayah drop down style ini ya. Drop down style ini kita ubah menjadi drop down list di propertiesnya cbjk ini atau combo box yang kita pilih ini. Selanjutnya untuk komponen date time picker ini saya rasa tanggalnya jika dirasa kepanjangan, kita bisa merubah settingan formatnya di bagian sini. Kita pilih misalkan di short
Nah, tampilannya seperti ini, atau sesuaikan saja dengan selera ya. Nah, itu alamat kemarin juga kita batasi untuk max-nya atau maksimum karakternya sampai 200 karakter kalau nggak salah ya. Seperti itu. Setelah itu kita akan coba jalankan terlebih dahulu apakah pembatasan yang kita set pada text box ini sudah berhasil. Ini tadi kita set menjadi cuma 5 karakter ya, kita tes. Ya, cuma 5 karakter saja. Di sini cara ketikan lagi itu tidak bisa ya, karena kita batasi. Seperti itu. Berarti settingan tadi berhasil ya, ini maksimal 100. Ini kita tidak bisa mengetikkan pilihan, kita cuma bisa memilih ya dari opsi yang kita sudah setting tadi ya, seperti ini. Tanggal pun ya juga lebih simple, begitu pula alamat ini ya. Nah, ini masih belum berefek karena emang belum kita tuliskan kode pemrogramannya. Seperti itu. Kita close ini untuk memulai mengeditkan kembali ya. Setelah itu, yang pertama kita lakukan adalah kita akan coba menampilkan data karyawan pada database MS Access. Kemarin database-nya pada video sebelumnya kita sudah membuat database MS Access. Sebagai berikut ya, ada TBL karyawan ini ya, dengan isian atau kolom-kolom yang sudah kita desainkan seperti ini. Atau Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya mengenai penjelasan pembuatan tabel ini atau database untuk aplikasi yang kita buat. Oke, kita kembali pada aplikasi yang kita buat ini ya. Kita kembali ke sini. Oke, kita mulai pembuatan kode pemrograman di form karyawan ini ya, untuk menampilkan data yang ada di database ini yang kita buat pada sesi video sebelumnya ke data Greenview yang kita buat di sini. Oke, langkah pertama kita sebaiknya membuat sebuah subprosedur yang bisa diakses oleh wilayah lainnya atau di form lainnya, karena nanti untuk menampilkan data ini nggak hanya di data karyawan, tapi di data-data yang lain nanti dimungkinkan kita pakai bahasa pemrograman yang sama. Jadi kita tuliskan untuk kode pemrograman untuk menampilkan suatu data ke data Greenview ini, kita rancang untuk kode pemrogramannya di wilayah modul koneksi ini. Nah, nanti tinggal kita panggil saja kode yang kita buat ini ke masing-masing form. Itu supaya menghemat penulisan kode pemrogramannya, supaya nanti setiap kode pemrograman tidak selalu kita tuliskan di masing-masing form. Jadi kita desainkan dulu untuk kode pemrograman untuk menampilkan data dari suatu database MS Access ke sebuah data Greenview. Kita fokus pada modul koneksi ini. Kemarin sudah kita buatkan modul koneksi ini ya, atau subprosedur koneksi ini. Kita buatkan lagi sebuah public sub lagi untuk menampilkan data dari database Microsoft Access ke data Greenview. Kita buat public sub, misalkan kita namai public subprosedur ini dengan nama tampilkan data, misalkan seperti ini, atau sesuai yang Anda inginkan, nggak masalah. Tampilkan data atau tampil data gitu saja supaya lebih pendek. Terus kita buat variabel yang berhubungan dengan atau yang kita gunakan dalam subprosedur ini, di mana variabel yang pertama tentunya adalah variabel kita namai digi saja dengan sebagai data Greenview ya, atau sebagai data komponen data Greenview. Kita buat variabel, kalau di dalam subprosedur penamaannya kita awali dengan by file ini ya. Kita namai sebuah variabel dengan nama dg adalah sebuah data Greenview. Setelah itu kita buat variabel lagi by file str string lah, dimana variabel str ini
kita gunakan untuk menampung bahasa query ya, tentunya bahasa query select ya untuk menampilkan data. Kita enter saja supaya dibuatkan sebuah kerangka subprosedur. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita buat lagi variabel lokal ya, atau variabel yang hanya berlaku pada subprosedur ini dengan menuliskan dim tbl as new data tabel ya, data tabel, atau kita buat sebuah variabel lokal dengan nama tbl adalah sebuah data tabel baru. Ini variabel ini nanti akan kita gunakan untuk menampung data dari bahasa query yang kita masukkan. Nah, untuk memasukkan sebuah bahasa query di dalam bahasa pemrograman Visual Basic, kita sebaiknya membuat sebuah variabel bersifat publik ya. Kita buat di sini saja, kita buat variabel misalkan dengan nama cmd adalah sebuah oleh db comment ya, oleh db comment ini ya. Variabel oleh db comment ini atau dengan nama cmd ini nanti kita gunakan untuk menampung bahasa-bahasa query ya. Ya, bagi yang belum tahu apa itu bahasa query, bisa Anda lihat video saya yang membahas tentang bahasa query. Intinya bahasa query itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk kita berkomunikasi ke sebuah database. Oke, kita lanjutkan di bagian sini, di bagian subprosedur tampil data ini. Terus kita buat sebuah variabel lagi, dim, misalkan kita namai DA adalah sebuah oleh DB data adapter ya, dimana variabel DA ini akan menampung data sementara dari hasil bacaan query ke variabel DA ini. Selanjutnya kita tuliskan bahwa variabel DA ini nilainya kita sama dengankan dengan new oleh DB data adapter ini, di mana di dalamnya terdapat bahasa query yang seperti kita tuliskan pada variabel str, dan connection-nya kita pakai yang variabel con yang di atas ini. Ini kan kemarin pada video sebelumnya kita sudah membuat variabel con ini ya, di mana variabel con ini pada akhirnya nanti akan dijadikan untuk penampung koneksi data Microsoft Access sesuai yang ada di connection string ini. Oke, setelah itu kita kembali ke sini ya, kembali ke publik sub tampil data. Selanjutnya kita buat bahwa DA ini atau hasil tampungan sementara bacaan query ini kita masukkan atau kita fillkan hasil bacaannya ke dalam variabel tbl. Seperti ini. Terus setelah itu DG, di mana DG ini adalah variabel bertipe data green view ini ya, yang atas ini. Data source-nya kita sama dengankan dengan tbl seperti ini. Setelah ini kita tuliskan DA dispose atau kita hapus untuk memori DA-nya. Ini sebenarnya opsional, tidak Anda tuliskan juga agak masalah. Dan tbl kita dispose juga. Tapi sebenarnya data ini kalau tidak Anda tulis juga sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Seperti inilah. Nanti subprosedur ini akan kita panggil di masing-masing form yang membutuhkan. Seperti itu. Misalkan di form karyawan ini. Ya, kita coba menuliskan kode pemrograman yang ada di form karyawan. Kita bisa double klik form karyawan ini untuk beralih ke jendela pengkodean di form tersebut, atau bisa kita klik view kode ini. Maka Anda akan dibukakan atau diarahkan ke sebuah jendela untuk menuliskan bahasa pemrograman atau perintah-perintah pemrograman di form karyawan. Ini kalau Anda lihat di sini adalah form karyawan desainnya atau desain form karyawan. Sedangkan ini adalah form karyawan tanpa desain, artinya kodenya akan kita letakkan di sini di wilayah kerangka penulisan kode di form karyawan ini.
Jadi nantinya Anda kodenya letakkan di sini. Seperti itu ya. Terus langkah selanjutnya kita akan buat sebuah event ketika form karyawan ini dibuka. Caranya Anda bisa klik di atas ini, kita pilih form karyawan eventnya. Terus di bagian kejadiannya atau eventnya kita pilih yang load ya. Ini. Jadi nanti akan otomatis dibuatkan sebuah kerangka subprosedur event di mana ketika FR karyawan ini di load atau ketika form karyawan itu dibuka akan dijalankan kode-kode pemrograman yang akan kita programkan di sini atau kita desainkan di sini. Di mana dalam hal ini ketika form karyawan itu dibuka gitu ya, kita akan memanggil subprosedur yang ada di modul koneksi ini atau subprosedur tampil data. Ya, di sini kita tuliskan nama subprosedurnya adalah tampil data ya. Berarti di form karyawan ini, di sini ya, kita tuliskan tampil data. Terus kita masukkan variabel-variabel yang ada di form tampil data tadi. Yang pertama adalah variabel yang menunjukkan data green view ya. Kita cek tadi data green view-nya namanya adalah DG tampil. Maka di sini juga kita namai atau kita masukkan komponen data green view-nya dengan nama DG tampil ini. Setelah itu variabel selanjutnya adalah bertipe string. Kita masukkan bahasa query select ya, karena kita akan menseleksi data di suatu database untuk ditampilkan di data green view ini. Bahasa query-nya select, kita seleksi semua saja from TBL karyawan seperti ini. Ya, ini bahasa query. Bagi yang belum tahu bahasa query, bisa lihat video saya tentang pembahasan bahasa query. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Apakah kode ini bisa berjalan dengan yang kita harapkan. Klik start. Kita coba buka data karyawan. Nah, di sini otomatis ditampilkan data yang ada di database data karyawan. Karena belum ada ya datanya ya kosong seperti ini. Itu ya, kita bisa sesuaikan. Ini ada kolom kosong, ini bisa kita hapus ya ini ya, atau kita bisa atur supaya ini kan bisa dimasukkan data ya, supaya data green view ini agar hanya menampilkan data saja, tidak bisa menginputkan. Jadi kita perlu menyeting untuk data green view ini. Di sini kita pergi ke form karyawan, di sini kita klik objek data green view-nya dengan nama DG tampil ini tadi. Kita sesuaikan propertiesnya atau Anda sesuaikan saja ya. Anda bisa bereksperimen ya. Misalkan di sini allow user to edit the row, kita falsekan saja. Ini mengizinkan pengguna untuk menambahkan baris, gak usah karena data barisnya disesuaikan pada database ya. Terus kita falsekan saja ini settingannya atau sebenarnya opsional ini ya. Oke, selanjutnya ini juga sudah false resist kolom, kita truekan saja, kita biarkan user bisa mereses kolom di data green view ini. Atau reses kolom juga truekan saja. Anda bisa settingkan lain-lain ya, kayak warnanya dan line fontnya. Anda bisa klik di sini ya untuk menyesuaikannya untuk font, background, dan lain-lain ya. Saya defaultkan saja. Terus kita pergi ke bagian row header ya. Di bagian row header visible ini kita falsekan saja, kita tidak perlu kolom untuk baris. Terus untuk read only kita cari settingan read only, itu kita truekan karena hanya bersifat melihat saja, tidak bisa kita mengeditkan data yang sudah tampil di data green view. Oke, kita coba jalankan lagi atau kita sesuaikan lagi ya yang sekiranya perlu kita sesuaikan. Biasanya itu yang kita set atau yang saya setting itu ya di bagian itu tadi, dan sama ini ya auto sys modenya ini ya saya pilih all cell ya, atau ukuran bukan row, mohon maaf, ini kita reset default saja, auto size kolom ya. Jadi kolomnya nanti akan menyesuaikan ukurannya sesuai dengan data yang kita
panggil di database MS Access. Coba kita jalankan kembali. Kita buka data karyawan. Ini kan kolomnya sudah menyesuaikan ya. Ini sudah seperti ini, sudah cukup. Kalau dirasa sudah cukup untuk desainnya, kita akan coba menuliskan kode pemrograman di tombol simpan dan hapus ini ya. Dimana ketika tombol simpan ini diklik, maka data yang kita tuliskan di sini akan masuk ke dalam database MS Access di sini. Ya, di sini kita close dulu supaya nanti tidak error. Akan masuk di sini ya. Dan nanti pada akhirnya ditampilkan di data Greenview DigiTambil ini. Ya, kita close, kita coba editkan kode pemrograman di tombol simpan ini. Nah, kita beralih ke kode pemrograman di form karyawan ini bisa Anda rapikan saja. Ini sebenarnya kalau ada enter seperti ini tidak ada masalah ya, tidak berpengaruh. Tapi masalahnya cuma dalam kerapian penulisan kode saja. Seperti ini. Terus kita buatkan event ketika tombol simpan ini diklik. Itu ada bermacam cara untuk Anda bisa membuatkan event. Yang paling mudah Anda bisa double klik saja. Maka otomatis di sini akan dibuatkan sebuah event ketika BTN simpan ini diklik. Atau saya yang lain, saya kasih opsi yang lain ya. Anda bisa pergi ke sini. Anda bisa pilih objek yang ingin dibuat eventnya, di mana objeknya namanya adalah BTN simpan. Terus untuk eventnya kita pilih klik. Nah, di sini juga akan dibuatkan sebuah sub prosedur. Ketika BTN simpan diklik, maka akan dijalankan kode pemrograman yang kita desainkan di sini. Atau alternatif yang lain dalam membuat sebuah event sub prosedur, kita pilih objeknya, kita pergi ke jendela properties, Anda klik tombol petir ini, event ini. Nah, maka di sini akan disediakan event-event yang ada di komponen tombol simpan ini dengan nama BTN simpan ya. Anda pilih eventnya, misalkan event ketika diklik, di bagian sini Anda double klik saja. Maka Anda akan dibuatkan sebuah kerangka event ketika BTN simpan diklik. Biasanya yang paling mudah ya Anda tinggal double klik saja komponen ini ya. Double klik, otomatis Anda akan dibuatkan sebuah kode pemrograman untuk membuatkan sebuah event ya di sini ya. Oke ya, kita tuliskan saja. Yang pertama kita lakukan adalah mengecek ya, apakah di text box ini sudah kita isi data atau belum. Kita cek dulu menggunakan fungsi if ya tentunya. Kita pakai fungsi if txt nick tadi, komponen txt nick. Jika teksnya sama dengan kosong atau or txt nama teksnya sama dengan kosong, dan kita munculkan sebuah kotak pesan bahwa data tidak lengkap, seakan seperti ini. Terus kita bisa pilih jenis message box-nya adalah FB information seperti ini misalkan. Jadi ketika nanti txt nick dan txt nama atau komponen ini txt nick dan txt nama ini tidak berisi data, maka akan dimunculkan pesan seperti ini ya. Kita cek terlebih dahulu, data tidak lengkap. Kita cek, coba pelan-pelan ya. Kita cek ini tidak berisi data, kita klik simpan, maka data tidak lengkap. Kita akan melengkapi dulu. Kalau selama txt nick dan nama tidak lengkap ya tidak bisa disimpan, karena biasanya komponen yang penting kan nick dan nama ya. Makanya di sini kita berikan filteran kode pemrograman seperti ini. Jika txt nick sama dengan kosong atau txt nama sama dengan kosong, maka dijalankan perintah ini. Tapi kalau tidak kosong, kita gunakan kode else ini. Di sini adalah perintah yang dijalankan ketika txt nick dan txt nama itu berisi data. Maka akan dijalankan perintah kode pemrograman yang kita tuliskan di wilayah sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Langkah pertama adalah kita buat sebuah variabel.
Yang untuk mengecek ya, kita cek terlebih dahulu sebelum kita simpan ini ya. Kita harus mengecek apakah nick yang kita tuliskan di sini sudah ada di dalam database atau belum. Nah, itu nanti untuk menjaga agar nick ini tidak ada data yang sama ya. Maka sebelum proses simpan itu dilakukan, kita akan mengecek apakah data yang diketikkan di wilayah nick ini datanya sudah ada di dalam database atau belum. Maka di sini kita buat sebuah pemfilteran untuk membaca data di database. Di sini kita buat sebuah variabel, misalkan dim, saya namai misalkan rd as oleh db data reader ya, untuk membaca sebuah data. Terus di sini saya panggil variabel cmd. Variabel cmd tadi kan sudah kita buat di modul koneksi ya, ini ya. Maka di sini kita sudah tak perlu membuat variabel cmd lagi ya. Kita isikan variabel cmd adalah sebuah new oleh db comment. Komennya tentunya adalah dalam bentuk bahasa query di sini ya. Yang pertama kita masukkan bahasa query-nya, di mana kita akan menseleksi select nick from tbl karyawan where nick sama dengan yang ada di txt nick ya, seperti ini. Terus di sini variabel selanjutnya adalah kita harus menuliskan variabel connection string-nya, di mana variabel connection string yang kita buat adalah variabel dengan nama con ini. Jadi ini adalah bahasa query ya, bagi yang belum, sekali lagi ya, bagi yang belum mengetahui bahasa query, Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya mengenai pembahasan bahasa query. Jadi intinya kita akan membaca query ini, kita akan menseleksi nick dari tabel karyawan yang mana nicknya sama dengan yang tulisan atau teks pada txt nick. Terus selanjutnya kita masukkan dari hasil bacaan query ini ke dalam variabel rd tadi. Bahwa cmd di sini kita pilih execute reader. Jadi variabel rd ini yang bertipe oleh db data reader ini, datanya kita masukkan sesuai hasil komen di query ini ya. Setelah itu kita gunakan fungsi if untuk memverifikasi apakah di rd ini ada data atau tidak. If rd has row, atau jika rd ini ada datanya, then maka di sini akan kita buatkan kode pemrograman untuk memasukkan atau untuk mengedit data. Karena rd sudah memiliki data ya, kita uji dengan bahasa if nih ya. Jika rd ini memiliki baris atau memiliki data, maka di sini akan kita jalankan perintah untuk mengedit data sesuai yang ada di data yang kita tuliskan di wilayah form ini ya. Maka di sini kita akan jalankan sebuah query untuk memasukkan data. Maka untuk mempermudah dan menghemat penulisan kode, sekali lagi ini saya akan tuliskan kode pemrograman untuk memasukkan atau mengeksekusi sebuah query pemasukan data di modul koneksi ya. Di sini ya, kita buka. Kita buatkan sebuah sub prosedur lagi untuk mengeksekusi bahasa query. Terus di sini kita tuliskan saja bersifat publik ya, karena kita ingin akses di area lain. Public sub misalkan saya namai dengan x query atau sesuai yang Anda namai saja. Terus di sini kita buatkan sebuah variabel dengan nama str adalah string ya. Dimana str ini adalah kita akan masukkan bahasa query-nya. Terus di sini kita tuliskan misalkan dim ext adalah new oleh db comment. Komennya sesuai dengan variabel str ini ya.
dengan koneksi data seperti di variabel count. Setelah itu di sini ext kita eksekusi non query. Seperti ini. Nanti variabel ini akan kita panggil atau kita jalankan di wilayah lain. Dalam hal ini kita akan panggil di wilayah form karyawan ini. Di sini kita akan coba tuliskan bahasa query atau kita panggil dari subprosedur yang barusan kita buat ini di wilayah fr karyawan. Tapi terlebih dahulu kita tutup dulu untuk hasil pembacaan RD ini supaya tidak terjadi error ya. Caranya variabel RD ini kita close terlebih dahulu. Setelah itu kita panggil subprosedur xQuery ini ya. Kita tuliskan xQuery seperti ini. Terus kita tuliskan query-nya. Query insert ya. Query update ya, mohon maaf, query update karena di sini kan sudah ada data. Kita akan jalankan query update. Ini query update-nya adalah update TBL karyawan. Kita akan mengupdate TBL karyawan. Kita akan set nama atau di kolom nama di variabel di kolom nama pada tabel karyawan di database. Namanya akan kita sama dengan komponen textbox nama teksnya. Setelah itu komponen gender ya, coba kita lihat dulu datanya. Nama OJK ya, mohon maaf JK, berarti kita akan edit komponen kolom JK pada database tabel karyawan. Kita sesuaikan dengan nilai yang ada di CBJK ya, atau combo box JK ini ya, ini kan CBJK ini ya. Oke, nah itu kita ubah lagi. Tadi ada komponen tanggal dan alamat ya, dimana TGL ini harus sama ya untuk namanya ya. Ini walaupun besar kecil gak masalah ya, tapi untuk namanya harus sama TGL. Berarti di sini saya tulis TGL sama dengan, di sini kita pakai format ya, karena di sini date and time ini ada time juga, kita masukkan format tanggal saja. Maka di sini saya tuliskan format dt tgl, nama komponen date time picker-nya, value kita format menjadi dd ini harus huruf besar ya, karena format mon memang huruf besar. YY seperti ini. Setelah itu ada alamat kalau nggak salah ya, kita sesuaikan sesuai dengan di textbox txt alamat. Teks seperti ini. Terus kita tambahkan where nick-nya sama dengan tambah ya txt next text seperti ini ya. Ini dalam penulisan bahasa query, kalau dalam bentuk teks kan harus diapit tanda petik 1 nih ya. Sedangkan di Visual Basic ini keseluruhan teks. Maka kalau teks di Visual Basic diapit dengan tanda titik 2 ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan tuliskan jika query di atas ini bisa dijalankan, maka kita tampilkan pesan dengan bahasa pemrograman MSGbox data teredit, misalkan seperti itu. Terus di sini saya set MSGbox-nya sebagai VB information atau hanya informasi saja. Terus selanjutnya untuk di bagian sini, ini kan berarti RD tidak ditemukan atau tidak memiliki baris. Maka dalam artian kita akan menginputkan data yang kita ketikkan di sini atau kita inputkan di sini, kita inputkan di dalam database. Karena
Sesuai dari hasil bacaan ini berarti tidak ada nick yang sesuai dengan yang kita tuliskan di txt nick. Berarti di sini yang query inputnya. Maka di sini kita close dulu untuk bahasa RD-nya, RD close. Kita jalankan subprosedur xQuery. Kita masukkan query insert-nya karena kita akan masukkan data di dalam database. Terlebih dahulu kita verifikasi dengan sini ya bahwa nick-nya itu memang belum ada di TBL karyawan. Kalau belum ada maka kita jalankan di sini. Insert into TBL karyawan. Kita masukkan pada kolom nick nama, jika, TGL, dan alamat. Nama-nama kolom ini harus sama dengan nama-nama kolom yang ada di sini ya. Nick, nama, jika, TGL, alamat. Besar kecil tidak pengaruh ya, tapi untuk fontnya, untuk penulisan karakternya harus sama. Values-nya atau nilainya kita tuliskan di sini. Kita dalam kurung ini ya, jumlahnya harus sama dengan jumlah kolom ini ya. Yang pertama tentunya adalah nilai nick. Nilai nick ini akan kita sama dengankan dengan txt nick text ya, atau komponen text box dengan nama txt nick. Txt nick yang sini ya, nama text box dengan nama txt nick, teksnya. Name nick ini ya. Itu nilai selanjutnya adalah nama. Kita sama dengankan dengan txt nama teks seperti ini. Terus selanjutnya ada jika ya, berarti kita sama dengankan dengan komponen cb jika teks. Selanjutnya di sini untuk alamat ya, kita sama dengankan dengan txt alamat. Alamat ini teks. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalau sudah kita tuliskan, jika query ini bisa dieksekusi, maka kita tuliskan atau kita kasih keterangan data tersimpan, misalkan seperti ini. Ya. Kita set. Untuk jenis message box-nya adalah EB information. Seperti ini. Setelah itu, di sini kita akan coba tampilkan setelah kita berhasil mengedit atau memasukkan data. Kita akan kembali panggil sub prosedur tampil data ini. Di format ini ya. Karena untuk merefresh setelah kita berhasil menginputkan data yang kita ketikkan di sini ke database, maka sebaiknya kita akan langsung merefresh di komponen data green view data green view ini dengan nama DG tampil ini. Maka di sini untuk mempermudah kita buatkan sub prosedur lokal ya di sini ya, misalkan sub tampil, kita enterkan saja. Terus di sini bisa kita pindah kodenya di sini ya. Dan di sini kita tinggal tuliskan tampil saja. Sama saja sebenarnya, ini untuk mempermudah saja. Jadi di sini ketika FR karyawan dibuka, maka akan dijalankan sub prosedur tampil. Di mana sub prosedur tampil itu adalah yang ini. Saja. Sedangkan di sini ya tentunya kita tinggal tuliskan sub prosedur tampil saja. Lebih mudah seperti itu. Terus setelah kita tampilkan txt ini kita clear saja, kita kosongkan seperti ini. Oke, kita akan coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Kita klik tombol start ya. Kita pilih database, data karyawan. Coba kita inputkan satu data, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Terus namanya misalkan Eko Siswanto. Terus datanya laki-laki, misalkan tanggal lahirnya 04/02/1999, misalkan, waduh. Nah, terus alamatnya misalkan Kediri, terus kita simpan. Nah, kayaknya ada error, kita cek apakah errornya di bagian mana.
nomor, nilai query, dan bidang tujuan tidak sama. Oh, kita cek. Berarti ada yang berbeda ini. Kita cek di bagian form karyawan. Berarti di sini ya. Ini akan ditunjukkan errornya. Tadi kan errornya di sini. Ini ngarahnya berarti yang di bagian form karyawan ya. Karena di form karyawan ini kita panggil prosedur X-query ini. X-query tadi kan kita tuliskan di sini ya. Nah, di sini nilai errornya adalah nomor, nilai query, dan bidang tujuan tidak sama. Kita cek untuk query-nya. Insert into TBL karyawan, nick, nama, jika TGL alamat. Nick, nama, jika TGL-nya belum ada ya, makanya tadi terdapat error. Ini kan kita colong alamat ya, kita kurang untuk memasukkan nilai untuk kolom TGL ini. Berarti di bagian sini ya, kita masukkan di sini. Format DT-TGL value formatnya adalah DD MM YY. Kita buat seperti ini. Oke, ini kita stop dulu ya. Oke, kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Kita coba jalankan saja untuk mengetahui. Klik start saja. Kita buka TBL karyawan, kita coba inputkan lagi seperti ini. Namanya misalkan Eko Siswanto, tanggal lahir kan misalkan 04 02 989, atau Anda bisa milih dengan tombol ini ya, Anda bisa pilih misalkan alamatnya Kediri. Kita klik simpan. Data tersimpan, kita klik OK, dan datanya akan diperbarui di sini. Oh, gendernya tadi belum dipilih ya. Nah, jika ini Anda ingin mengeditkan, nanti Anda bisa tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita programkan dulu ya, ketika kita mengetikkan teks di sini, jika nick yang kita ketikkan ini sudah ada datanya di dalam database, kita akan tampilkan datanya di sini ya. Kita close dulu. Kita coba lihat dulu ya di database ini apakah sudah ada datanya. Sudah terinput ya di sini ya. Tapi tadi jika tadi belum kita inputkan ya untuk nilainya ya. Atau di sini kita bisa tambahkan filternya ya di TBL simpan ini ya. Ketika kita klik di sini bisa kita tambahkan untuk filternya or txt bukan txt cb ya, cbjk teksnya juga kosong, maka juga akan ditampilkan ini data lengkap ini ya. Oke, seperti itu. Terus kita selanjutnya sesuai yang saya terangkan tadi, kita akan membuat kode pemrograman di wilayah txt nick ini, dimana ketika di txt nick ini kita tuliskan suatu kode, jika kode atau teks yang kita tuliskan di sini sudah ada di dalam database, maka dia akan kita coba tampilkan nilai untuk namanya siapa, nama, gendernya apa, tanggalnya apa, dan alamatnya apa. Jadi ketika kita ketikkan nick di sini, misalkan kita coba jalankan ya. Nah, ketika kita tuliskan, misalkan ini data nick 1, 2, 3, 4, 5 ini kan sudah ada. Nanti kita coba buatkan, jika kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, ini kan sebenarnya ada. Jika ada nanti nama dengan nick yang kita tuliskan ini akan muncul di sini sesuai yang ada di database. Kita coba buatkan kode seperti itu. Makanya kita buat dulu sebuah event di wilayah txt nick ini. Kita buat event namanya di sini ya. Eventnya adalah textching nih ya. Ketika komponen textbox ini teksnya berubah, kita double klik saja di bagian ini ya, di bagian event textching, maka di sini akan dibuatkan, akan dialihkan ke kode pemrograman di tombol karyawan di bagian textching. Ini adalah event ketika textching teksnya terubah. Maka kita akan coba buatkan kode pemrograman yang akan memasukkan nama, gender, tanggal lahir, alamat jika yang kita ketikkan ini nicknya ada di dalam database seperti itu. Yang pertama yang kita
tuliskan adalah kita buat dulu variabel dim rd atau sama dengan yang atas ini ya. Kita kopikan saja supaya untuk mempermudah atau menyingkat video ya. Kita kopikan di sini. Dalam artian kita buat sebuah variabel rd adalah sebuah oleh db data reader. Terus kita masukkan variabel cmd yang kita buat di modul koneksi ini adalah oleh db comment sesuai ini kita kasihkan bintang saja ya. Karena yang kita select tidak hanya nick saja. Select semua TBL karyawan di mana nicknya ini. Seperti itu. Terus RD atau variabel RD ini kita masukkan nilainya hasil bacaan query CMD ini. Setelah itu di sini kita tuliskan if RD has row jika RD itu memiliki baris atau ada nilainya, dalam artian di TBL karyawan itu ada nick sesuai dengan teks yang ada di komponen txt nick ini, maka kita akan coba inputkan. Kita baca dulu hasil bacaan RD dengan kode pemrograman RD read seperti ini. Terus kita tuliskan komponen txt nama, itu teksnya sama dengan hasil bacaan RD pada item nama atau pada kolom nama. Ini kita convert ke string juga gak masalah. Kita hilangkan spasi ya jika ada ya mungkin. String seperti ini. Nah itu cbjk teksnya kita samakan dari hasil bacaan RD pada item kolom jika ya kita cek. Kolom ini jika tadi ya. Oh ya jika. Nah, terus kita tuliskan di TGL atau komponen datetime figure values-nya sama dengan hasil bacaan RD item sesuai yang ada pada kolom TGL seperti ini. Nah, itu yang terakhir txt alamat, teksnya kita samakan dengan hasil bacaan RD pada item atau pada kolom alamat di database. Karena ini berupa string, kita convert ke string, gak masalah. Kita trimkan seperti ini. Nah, itu kita tutup hasil bacaan RD close. Terus di sini kita tuliskan bahasa pemrograman else ya, dalam artian bahwa RD ini tidak ada datanya, dalam artian tidak ada nick yang seperti yang di txt nick atau tidak ada nick yang kita tuliskan di txt nick ya di dalam database TBL karyawan ini. Maka di sini kita tuliskan, kita close dulu untuk variabel RD close C ya, RD close. Setelah itu txt nama kita clearkan aja atau kita hapus jika ada nilai di txt nama ini ya, ini txt nama ya. Maka kita hapus dengan kode txt nama clear. Terus txt alamat kita clearkan juga. Seperti ini. Oke ya, kita coba jalankan. Kita start. Kita pergi ke data karyawan, kita coba tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, muncul. Berhubung kode 1, 2, 3, 4, 5 ada di dalam TBL karyawan, ditunjukkan dengan di data green view ini, maka di sini akan dimunculkan properties yang sesuai di kode ini ya. Namanya apa, DK-nya apa. Nah, ini bisa kita edit lagi. Jangan, tadi kan saya kelupaan tidak menginputkan gender ya. Kita coba, kita simpan. Data teredit. Maka di sini juga akan berubah. Kita bisa menambahkan lagi, misalkan kode yang lain. Namanya Dewi seperti ini. Tanggal lahirnya terserah saja, berdiri, kita simpan. Oke, data ya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa membuat semacam kotak pencarian ya. Ini ketika kita carikan di sini, nah nanti akan dicarikan data yang sesuai yang kita ketikkan ini akan terfilter ya, data di data green view ini. Caranya sangat gampang sebenarnya. Kita close dulu.
kita buat event di ini ya, tentunya di sini. Eventnya adalah text change tentunya ya. Ketika teks di text box txt cari ini, teksnya berubah, kita buat event dulu di text change ini, kita double klik. Nah, kita tinggal panggil saja variabel tampil data ini ya. Habis query-nya sedikit kita ubah. Select from TBR karyawan where, nah, kita kecil dulu ya, sebenarnya nggak masalah besar kecil ya. Where nama like atau seperti di txt cari teks. Ya, ini bahasa Koreanya seperti ini. Terus coba kita simpan, kita jalankan lagi. Database karyawan, terus kita ubah, kita coba tuliskan, nah, akan ke filter. Nah, akan ke filter ya. Nah, tidak ada seperti itu. Terus selanjutnya yang nggak kalah penting lagi, kita akan coba codingkan ketika data Greenview ini kepilih. Ini kan misalkan Eko Siswanto kepilih ini ya. Nanti datanya akan masuk ke text box ini. Caranya kita closekan lagi, kita akan editkan. Kita buat event tentunya di sini ya, di data Greenview. Eventnya adalah cell klik ini ya. Ketika sel di data Greenview ini diklik. Kita tuliskan di sini. Seperti ini. Maka akan dibuatkan sebuah event ketika DG tampil, selnya diklik. Maka di sini kita tuliskan saja kode pemrogramannya, nggak terlalu panjang ya. Kode pemrogramannya cukup kita tuliskan di sini ya. txt nick, teksnya kita sama dengan DG tampil, item. Nah, kolom indeksnya kita tampilkan pada kolom indeks nick ya, nick besar. Terus pada baris yang diklik, dimana kode pemrogramannya adalah DG tampil current row index, seperti ini, value nilainya. Nah, cukup seperti ini untuk kode pemrogramannya. Kita coba jalankan, save dulu, jalankan data karyawan ya. Nah, seperti ini. Ketika kita pilih di sini otomatis menginputkan pada masing-masing wilayah text box ini. Pilih Eko ini, maka datanya ambil di sini. Nah, di sini bisa kita sesuaikan untuk tipe pemilihannya. Ini kan per sel ya, kita bisa setting pemilihannya ini per baris ya, untuk lebih mempermudah ya. Kita close saja, berarti kita perlu men-settingkan di wilayah data Greenview ini. Kita ubah, ini petirnya kita hilangkan ya, atau kita beralih bagian setting properties ini ya. Nah, di DG tampil ini ya, bagian sini. Kita ubah nilai settingan selection mode ini ya. Kita ubah menjadi full row select ini. Kita cek apakah hasilnya seperti apa. Database karyawan ya akan terpilih semuanya ya. Nah, ini mungkin lebih mempercantik tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih Dewi, kita pilih Eko, maka di sini akan menyesuaikan. Nah, kita cari belum ada. Sekarang kita akan cari database dengan nama Eko ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin inputkan data baru lagi. Wah, 2, 3, 4, 5 seperti ini ya. Namanya misalkan Budi. Laki-laki, tanggalnya ini Kediri. Simpan. Dia akan muncul di sini. Ketika kita pilih, muncul lagi. Ya. Oke, kita tinggal menuliskan kode pemrograman untuk menghapus ya. Ini kan belum kita sempat codingkan ya. Kita akan coba codingkan di tombol hapus ini. Kita tutup dulu. Kita double klik tombol hapus ini untuk membuatkan sebuah event. Nah, di sini tinggal kita tuliskan bahasa query untuk menghapus. Tapi terlebih dahulu kita panggil dulu subprosedur xQuery ini tadi ya. Di sini di form pemberian kode karyawan ya. Kita tuliskan xQuery
Kita tuliskan query untuk menghapus. Mana query-nya adalah delete from tbl karyawan where yang mana nicknya sama dengan txt next text seperti ini. Nah, tapi sebelum menghapus kita sebaiknya memberikan kotak peringatan ya. Misalkan kalau Anda main hapus, nanti kalau Anda sengaja tombolnya nggak kepencet, nanti otomatis kehapus. Maka dari itu kita perlu membuatkan sebuah peringatan warning terlebih dahulu dengan menuliskan dengan bahasa if ya. If MSG box, ini warningnya, apakah Anda ingin menghapus data. Nah, di sini jenis message box-nya adalah FB yes no ya. Oh, ini harusnya ini ya, bukan tanda petik 1 ya, tanda petik 2. Jenisnya di sini adalah FB yes no. Nah, jika message box tadi kita pilih FB no, maka exit sub. Nah, pemrograman sama dengan FB no ya, FB no seperti ini, FB no dan exit sub. Nah, ini dalam artian jika pesan yang nampil nanti kita klik no, maka exit sub ini akan dijalankan, di mana kode exit sub ini akan mengakhiri sub prosedur. Jadi kode pemrograman ini tidak jadi dijalankan karena sudah diakhiri dengan exit sub ini. Nah, kita coba jalankan lagi ya dengan klik start. Kita pergi ke database karyawan. Misalkan kita ingin menghapus data ini ya, kita hapus. Nah, maka akan dimunculkan message box seperti ini. Apakah Anda ingin menghapus data? Jika iya, maka dihapus. Jika tidak, maka tidak jadi seperti ini. Sesuai dengan kode pemrograman ini. Apakah Anda ingin menghapus data? Jika no, maka exit sub. Jika di exit sub, maka kode yang ada di bawahnya itu tidak akan jadi terhapus atau tidak akan tereksekusi query ini. Kita coba jalankan lagi. Kita akan coba benar-benar hapus. Nah, tapi ini kurang ya, masih ada kan, coba ini kita refresh dulu dengan tampil ya, saya lupa nih untuk merefresh tampilan ini ya, data green view. Tampil ini adalah subprosedur yang atas ini tadi ya. Nah, ini seperti itu, saya harap Anda bisa paham ya. Terus kita coba untuk jalankan, tapi ini ya kita tambahkan lagi txt nick, kita clearkan ya seperti ini. Kita tambahkan lagi di sini pesan konfirmasi MSG box data terhapus seperti ini. Cuma opsional saja sebenarnya ini. Jadi alurnya adalah akan muncul sebuah pesan, apakah Anda ingin menghapus data? Jika no, maka exit sub, dalam artian bahasa pemrograman di bawah ini tidak dijalankan. Jika yes atau selain no, maka query ini akan dijalankan, atau query menghapus data karyawan yang mana nicknya sama dengan di txt nick. Nanti akan selanjutnya akan ditampilkan pesan konfirmasi ya bahwa data terhapus. Selanjutnya akan dijalankan variabel ini subprosedur tampil ini untuk merefresh tampilan di data green view. Selanjutnya txt nick kita hapus atau tulisan yang di ini kita clearkan. Seperti itu. Kita akan coba jalankan. Klik start. Database karyawan. Misalkan kita ingin menghapus data Budi ini, kita coba hapus. Apakah Anda ingin menghapus data? Kita klik yes. Data terhapus, kita klik OK. Nah, klik ini dihilangkan dan data di database juga tidak ada. Ya, seperti itu ya. Ini kita simpan, maka data teredit seperti itu aja. Oke, untuk data karyawan seperti itu ya, tidak ada yang kelewatan ya. Oke, untuk data pelanggan ini hampir sama di data karyawan ya, tapi akan saya buatkan video di part
selanjutnya. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.